Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya, Bu Heni. Kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Simak videonya dari awal sampai akhir. Oke, kita lanjutkan. Alat peredaran darah pada manusia. Itu apa? Ini adalah jantung. Jantung itu mempunyai bagian-bagian. Ini trakea, aorta, pembuluh nadi yang terbesar, vena cava, pembuluh vena yang terbesar. Di sini vena pulmonalis. Ada serambi kiri. Ini serambi kanan. Ini bilik kiri. Ini bilik kanan. Jadi berbalikan dengan tangan kita kalau kita hadap-hadapan. Bilik itu di bawah, serambi di atas. Dan setiap bagian-bagian jantung ini mempunyai fungsi masing-masing. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selaput pembungkus jantung disebut perikardium. Bagian-bagian jantung yang pertama, serambi kanan. Itu fungsinya untuk apa? Menerima darah kotor. Serambi kanan, yang kanan-kanan itu bagian kotor kalau pada jantung. Serambi kanan menerima darah kotor dari tubuh dibawa ke paru-paru. Kalau serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Bilik kanan fungsinya memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian pertanyaannya anak-anak, mengapa otot bilik lebih tebal dari serambi? Karena bilik itu kerjanya lebih kuat, yaitu memompa darah. Sedangkan serambi hanya menerima darah. Oke, sekarang pembuluh darah berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju jantung atau sebaliknya. Berdasarkan aliran darahnya, pembuluh darah dibedakan menjadi dua. Ada pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi yang terbesar itu disebut aorta, sedangkan pembuluh balik yang terbesar disebut vena cava. Pembuluh balik yang terkecil disebut venula. Kemudian pembuluh nadi yang terkecil disebut arterial. Cabang dari pembuluh nadi dan pembuluh balik itu dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Ini perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Letaknya kalau nadi itu agak ke dalam, kalau pembuluh balik itu dekat permukaan kulit. Dinding pembuluh kalau nadi itu tebal, kuat, elastis, kalau balik tipis, tidak elastis. Denyut, nek nadi itu terasa, balik tidak terasa. Warna darah, nadi merah segar, balik merah tua. Katup, nadi hanya satu dekat jantung, balik sepanjang pembuluh mempunyai katup. Bila terjadi luka, kalau nadi itu darah memancar, kalau balik darah hanya menetes. Kalian kalau megang pergelangan tangan kalian rasakan denyut jantung dan terasa, itu namanya pembuluh nadi. Itu di pergelangan kalian itu pembuluh nadi. Fungsi dari pembuluh nadi itu mengedarkan darah keluar dari jantung. Kalau pembuluh balik mengedarkan darah masuk ke dalam jantung. Oke. Sekarang peredaran darah ada dua, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu
peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Besar berarti mengedarkannya ke seluruh tubuh. Sedangkan peredaran darah kecil, peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Tuh. Kemudian, alat untuk mengukur denyut jantung manusia itu namanya elektrokardiograf. Elektrokardiograf. Denyut jantung pada anak-anak itu sekitar 90 sampai 100. 90 sampai 100 denyut setiap menit. Sedangkan denyut jantung pada orang dewasa itu 70 sampai 80 denyut setiap menit. Tuh. Besar jantung kita itu sebesar genggaman telapak tangan kita sendiri. Tuh. Ini paru-paru, ini jantung, ini seluruh tubuh. Jadi kalau tadi ada peredaran darah ada dua, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu dari jantung, ini jantung, panahnya ke sini nak. Ini masuk ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Itu yang peredaran darah besar. Sedangkan peredaran darah kecil, ini dari jantung, masuknya ke sini, ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Itu biasanya kalau dalam soal nanti ada panah-panah, kalian suruh memberi urut-urutannya. Oke. Anak-anak, darah, komponen darah itu ada plasma darah, ada sel darah merah atau yang disebut eritrosit, ada sel darah putih atau yang disebut leukosit, ada keping darah atau yang disebut trombosit. Plasma darah yaitu bertugas mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi hasil limbah tubuh, antibodi, protein, pembekuan darah, dan bahan kimia seperti hormon dan protein. Jadi plasma darah ini mengangkut sel-sel darah. Itu. Kemudian sel darah merah atau eritrosit bertugas membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Itu sel darah merah. Sel darah putih atau leukosit itu bertugas untuk melawan infeksi virus bakteri atau jamur yang memicu perkembangan penyakit. Makanya kalau orang yang kelebihan sel darah putih itu disebut menderita penyakit kanker darah atau leukemia. Keping darah atau trombosit itu bertugas untuk pembekuan darah saat tubuh terjadi luka. Misal anak-anak jatuh dari sepeda kemudian darahnya memanjat, itu darahnya bisa beku itu karena kita mempunyai trombosit atau keping-keping darah. Tuh. Jadi ada 3, yaitu sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Oke. Kita lanjutkan anak-anak. Ini, kalau kita tidak menjaga alat peredaran darah kita dengan baik, nanti akan terjadi hal-hal yang mengganggu peredaran darah kita. Tentunya apa? Yang pertama, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini bahaya, bisa menyebabkan stroke. Hipotensi, tekanan darah rendah. Leukemia, kebanyakan sel darah putih atau kanker darah. Varises, pelebaran pada pembuluh vena, biasanya di kaki yang hijau-hijau itu namanya varises. Kalau kalian habis lari atau bersepeda itu sebaiknya kaki itu diluruskan
atau bahasa Jawanya selonjor, biar darahnya mengalir dengan lancar. Jantung koroner itu penyakit jantung bawaan. Hemofilia, darah sukar membeku karena faktor keturunan. Ini biasanya terjadi pada pria atau laki-laki. Anemia, penyakit kekurangan sel darah merah. Ini harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi. Oke. Terus bagaimana cara mencegah gangguan sistem peredaran darah? Yang pertama, kalian olahraga secara teratur. Mengkonsumsi makanan sehat dan berserat. Menghindari kebiasaan menahan buang air besar. Karena kalau kita menahan, usus besar itu nanti menyerap air 2 kali sehingga kotoran kita menjadi keras dan sulit untuk dikeluarkan. Nah, itu mengganggu juga cara kerja jantung kita. Yang keempat, mengurangi konsumsi makanan berlemak, itu untuk kesehatan jantung. Yang kelima, minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, dan tidak merokok. Itu kemudian termasuk kita pakai masker itu berhubungan dengan pernafasan. Karena apa? Karena kalau kita banyak menghirup polusi udara, itu polusi udara mengandung karbon monoksida itu lebih cepat diikat hemoglobin kita daripada oksigen. Yang mengikat oksigen itu kan bagian darah namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin mengikat oksigen. Nanti kalau kita menghirup polusi udara itu nanti kan mengandung karbon monoksida, bahasa latinnya CO, rumus kimianya CO. Itu nanti lebih cepat diikat oleh hemoglobin daripada oksigen yang kita hirup. Jadi kita harus menghindari polusi, pakai masker apabila kita melakukan perjalanan. Seperti itu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.